Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan Banaran Cak. IWB ingin membagikan informasi yang paling update di mana Yamaha Indonesia ternyata sudah melemparkan invitation, sudah memberikan undangan kepada Iwan Banaran pula, ya kepada media pula seharusnya ya. Dan ternyata undangan ini ada kaitannya dengan sesuatu yang istimewa. Dan Cak, siapa menyangka tiba-tiba Cak, di saat kita juga sedang fokus kepada new beat yang baru saja diluncurkan Astra Honda Motor, dilalah Kang Mas. Hanya beberapa saat setelah itu, kita lihat Yamaha Indonesia secara mengejutkan meluncurkan atau merilis teaser yang kita sebut sangat misterius. Karena teasernya tersebut disebut sebagai turbo, Cak. Jadi ada semacam siluet. Dan kalau kita acak-acak nih, awalnya kan teasernya kayak flash doang nih, Cak. Beng, beng, beng gitu, kenceng banget gitu ya. Jadi kita juga penasaran. Soalnya begini Kang Mas, kalau kita lihat teaser ini pastinya kita berpikir bahwa Yamaha akan meluncurkan generasi terbaru New NMAX. Ini sesuai dengan terawangan Iwan Banaran, IWB sendiri, yang memantau bagaimana pergerakan NMAX yang kita duga mengusung kode project BLS. Nah teman-teman, ini adalah kode project yang sudah IWB share kesampaian berkali-kali, di mana kode projectnya pertama adalah BL, kemudian S belakangnya. Jadi baru sekarang ini IWB review buat sampean semuanya. Sebelumnya kan hanya ngomong BL, tapi sebenarnya adalah BLS. Ini adalah kode yang kita duga sebagai New NMAX terbaru. Tapi kok Yamaha meluncurkan teaser yang ada turbonya nih bahasanya, Cak. Jadi ini apa? Nah teman-teman, sebenarnya kalau kita bedah secara detail, seperti apa teaser dari Yamaha Indonesia yang sudah di-share oleh mereka melalui Instagramnya, kita juga sangat penasaran. Karena per hari ini pun mereka juga merilis kembali teaser susulan. Jadi teaser yang kemarin, kemudian ada lagi hari ini. Dan untuk memberikan gambaran kesampaian, WB sudah siapkan ya teasernya seperti apa. Mungkin sampai nggak tahu. Jadi WB sudah download dari Instagram mereka. Ini adalah sebuah teaser yang dirilis oleh Yamaha Indonesia. Teaser ini memang backgroundnya hanya hitam, Cak. Hitam seperti ini. Tapi ada logo Yamaha di bagian atasnya. Karena ini berupa reels video, maka jangan kaget kalau bentuknya juga vertikal, Cak. Nah, pada saat kita coba putar, nah, coba begini nih, Cak. Nah, dan tertulis kita coba slow motion ya. Kita coba lihat apa sih sebenarnya ya. Memang kalau kita menggunakan player nggak akan bisa menangkap ini turbonya apa. Dan kemudian IWB menggunakan screen capture. Dan kita menemukan bahwa tulisannya adalah, kita akan lihat seperti apa jelasnya. Yes, inilah sebenarnya yang tadi lewat berkali-kali flashing modelnya. Dan ini tertulis turbo. Makes your heart skip a beat. Coming soon. Nah ini menarik sekali, Cak. Karena teman-teman, turbo adalah sebuah bayangan kita ya. Bayangan kita adalah sebuah kondisi di mana motor ataupun kendaraan memiliki additional power dengan turbo. Ya sama tahu sendiri ya turbo seperti apa. Jadi kita seperti ditarik pada imajinasi yang betul-betul liar, Cak. Gara-gara Yamaha Indonesia memberikan semacam clue, yakni turbo. Dan kemudian di bawahnya adalah makes your heart skip a beat. Kalau kita lihat dari sini slogannya di bawah sini, Cak. Ya jargonnya ini makes your heart skip a beat. Mungkin kita akan berpikir, kenapa sih kok ada beat-beatnya? Ya tentu saja, Cak, ini adalah bahasa marketing. Bahasa yang suka nggak suka memang pasti kita akan ditarik pada Honda Beat terbaru karena momentumnya sangat-sangat dekat. Para marketingnya ya, yang mempermainkan atau memainkan kata-kata, kalimatnya. Dan jika kita lihat makes your heart skip a beat, ini kita ada dua nih yang kita pikirkan. Apakah memang betul Yamaha Indonesia saat ini, Cak, saat ini sedang menyiapkan generasi lawan dari Beat? Artinya ya bukan NMAX dong kalau memang ini lawan Beat. Soalnya kalau Beat berarti entry level Matic. Dan itu artinya musuh dari Beat dan artinya ya Yamaha Gear. Tapi apakah demikian, Cak? Nah teman-teman jangan salah. Karena jika kita mengartikan dari make your heart skip a beat, ini beda arti, Cak. Jadi artinya bisa membuat sampai berdebar-debar, bisa membuat jantung sampai berdebar. Itu artinya. Jadi memang jika kita mengartikan secara utuh, artinya bukanlah Honda Beat. Beat itu kan detak jantung nih. Beat itu ya detak ya maksudnya, detak. Dan di sini ada heart skip a beat. Jadi memang jika kita artikan secara Inggris ya, kita artikan secara utuh kalimatnya, ini artinya bisa membuat sampean berhenti berdetak jantungnya. Jadi seperti berdebar-debar lah bahasanya, Cak. Enaknya demikian. Luncurkan kembali teaser susulan. Jadi sepertinya memang pabrikan Garbutala marketingnya
ingin membuka pelan-pelan clue-clue yang mereka ingin share ke publik. Jadi nggak selalu mentah semuanya di-share, nggak, tapi pelan-pelan. Dari pertama kemarin turbo, dan ada tulisan make your heart skip a beat, artinya membuat jantungmu berdebar ya. Tapi hari ini mereka merilis sebuah siluet seperti ini, jadi backgroundnya memang nggak jelas. Kemudian tulisannya adalah tenaga gahar racikan teranyar. Jadi tenaga gahar racikan teranyar. Dan kita lihat lagi seperti apa. Yes, ini seperti ini. Ini lebih jelas nih, nggak kayak kemarin yang hanya lempar-lemparan gitu. Dan yes, lihat nih. Semacam glitch ya. Jadi ada goncangan, kemudian power by turbo. Ini betul-betul menarik, Cak. Kita ingin membedah sebenarnya. Apa maksud dari Yamaha ini? Sebenarnya apa maksudnya? Apakah ini adalah sebuah motor baru? Atau ini adalah motor yang sudah eksis, hanya ya gimmick-gimmick marketing lah. Hanya ada tulisan ya power ataupun ya kan bisa saja, Cak. Mungkin varian gear turbo ya hanya nama doang, atau mungkin varian X-Ray turbo, atau mungkin Aerox turbo yang ya bisa saja mungkin permainan stripping doang. Tapi WP sendiri sih tetap yakin berdasarkan terawangan Iwan Banaran bahwa yang paling dekat per detik ini dari terawangan IWB adalah kode project Yamaha BLS yang kita duga sebagai New NMAX. Sekarang jika kita kaitkan dengan undangan, seharusnya merupakan event besar. Event yang memang betul-betul akan membuat tanah air tersita perhatiannya kepada produk ini. Dan jika kita melihat bagaimana momentum yang dipilih oleh Yamaha Indonesia, di mana ini merupakan 50 tahun ulang tahun dari Yamaha. Ini adalah momentum yang sangat pas untuk meluncurkan sebuah produk baru. Produk yang kita sebut sebagai all new product. Bagaimana kaitannya dengan NMAX IWP? Mosok ada NMAX Turbo. Nah teman-teman, gini, IWP akan coba untuk menerawang, Cak. Tapi sekali lagi, terawangan itu kan nggak selalu akurat. Jadi teman-teman kemarin juga tahu, IWP sudah selalu tekankan. Terawangan itu nggak selalu akurat. Terbuka meleset, tapi bolehlah IWP menerawang dan IWP mencoba untuk nge-share kesamaan semuanya tentang kaitannya dengan turbo yang sedang di-share oleh Yamaha Indonesia ini. Teman-teman, jujur ya, jadi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya, IWP sebenarnya sudah mendapatkan terawangan selentingan ini. Selentingan yang mengatakan bahwa New NMAX nanti akan dibekali sebuah fitur yang bisa menambah akselerasi. Itu adalah selentingan 2 bulan yang lalu, tapi IWP nggak nge-share kesamaan semuanya karena pada saat IWP mencoba menerawang dan dari sana ada sebuah suara yang mengatakan ini berkaitan dengan CVT. Jadi IWP nggak make sense saat itu. Jadi IWP nggak, udahlah kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Soalnya kenapa? Soalnya ini sebuah terawangan yang samar banget. Samar itu kan ya sangat tidak jelas gitu. Tapi ternyata per kemarin IWP melihat ada teaser ini, IWP cukup kaget. IWP jadi merenung nih, wah jangan-jangan bener nih kemarin nih pada saat kita menerawang mendapatkan update yang super update di awal tahun kemarin, ya mungkin bukan 2 bulanan sih ya, awal tahun lah ya kira-kira. Tapi IWP cuekin, soalnya terawangannya nggak make sense dari kacamata kita. Kok bisa motor matic ada additional akselerasi? Kalau ini hybrid oke lah, IWP masih paham lah. Atau ini motor listrik oke lah. Karena selama ini kita belum menemukan, Cak, yang namanya full petrol tanpa hybrid. Kemudian juga bukan listrik, memiliki fitur additional acceleration. Ini yang membuat IWP juga cuekin saat itu. Nah, sekarang kita ternyata disodori oleh Yamaha Indonesia dengan teaser yang membuat kita garuk-garuk kepala. Iki opo kira-kira? Nah, Kang Mas, berdasarkan teaser tersebut, akhirnya IWP mencoba untuk mencari beberapa petunjuk, Kang Mas, bahasanya, Cak. Jadi apa sih sebenarnya ini, walaupun tentu sampean menunggu pun gak ada masalah, seminggu lagi toh juga meluncur. Tapi kalau dari IWP sendiri, kalau sudah meluncur ya nggak asik. Kalau sudah meluncur kan bukan tantangan, Cak. Jadi IWP mencoba menerawang dan pada akhirnya IWP diseret pada satu clue atau petunjuk yang bisa saja terjadi di mana memang di masa depan New NMAX yang terbaru akan memiliki sebuah fitur yang mana ada pengaturan di mana seharusnya ya ini berkaitan dengan konstruksi CVT terbaru, konstruksi yang dikembangkan oleh Yamaha untuk membuat NMAX yang terbaru ini berbeda dibandingkan dengan Matic yang ada. Konstruksi tersebut ada kaitannya dengan pengaturan power atau akselerasi yang akan disalurkan ke CVT. Jadi memang ini lebih ke CVT-nya, Cak. Dan pengaturannya memang sepertinya jika kita analisa, pertama adalah bisa saja seperti VVA, di mana akan ada sensor yang berkaitan dengan RPM dan juga CVT. Nah, ini ada kaitannya dengan puli depan, tapi teman-teman, jika dari analogi dan juga prediksi kita pertama ini agak sulit, Cak. Sebab kita secara teknis pun lumayan agak puyeng ya.
kok kayaknya puli pengaturan CVT kok jadi bisa membuat akselerasi makin kencang. Ini apanya yang di otak-atik nih? Kan kita tahu sendiri bahwa puli ya sesuai dengan pergerakan dari engine. Bukan puli yang mengatur power, tapi seharusnya dari engine-nya. Itu yang IWB agak ragu. Tapi kalau mengenai konstruksi CVT memang betul. Teman-teman harus tahu bahwa nantinya generasi yang kita coba sebut sebagai Kode Project BLS ini akan menggunakan konstruksi mesin basis sama, masih tetap sama pastinya. Tapi akan ada perubahan dari sektor tensioner penonjoknya akan menggunakan hidrolis seperti Lexi, seharusnya demikian. Jadi engine-nya lebih maju. Dan teman-teman, jika memang melihat dari sana, seharusnya sepertinya ya CVT Construction pasti berbeda. Tapi kalau untuk meningkatkan power IWB lumayan agak, maksudnya ada additional power yang butuh sesuatu tonjokan ya, turbo bahasa dari marketing Yamaha. Agak pesimis lah bahasanya demikian. Jadi mengenai ini tetap semen tampung, tapi ini adalah analisa pertama mengenai New NMAX yang disebut sebagai turbo ini. Tapi teman-teman sekali lagi semen tampung saja. Nah, yang kedua Cak, kira-kira opo Kang Mas? Nah, yang kedua ini agak make sense Kang Mas ya. Dan teman-teman harus tahu saat ini sedang ada red zone di Yamaha, di pabrik Yamaha. Jadi itu yang membuat semuanya serba susah. Dan kalau sudah red zone, ini artinya ya mass production sudah berjalan, sedang berjalan. Jadi kalau sampai nanti ya, taruhlah ya, ada peluncuran ya jangan kaget. Soalnya memang sekarang rumornya sudah ada akselerasi untuk melakukan mass production. Jadi artinya BLS atau new project dari New NMAX ini sudah berjalan. Itu intinya. Nah, yang kedua apa kira-kira? Untuk turbo yang bahasa dari marketingnya main. Yang kedua Kang Mas, nah ini lebih make sense. Karena begini Cak, IWB menemukan ya indikasi dari terawangan sebuah kayak semacam ini ya, ada semacam tuas atau tombol yang berada di stang kiri. Sampai coba catat Cak, jika benar ya, alhamdulillah nggak benar ya, mohon maaf. Jadi IWB menemukan sebuah perbedaan dari sana, dari stang kirinya yang ada semacam tombol. Nah, pertanyaan IWB begini, tombol ini buat apa? Apakah ini tombol yang akan dipencet oleh kita sebagai pengendara NMAX yang terbaru nanti, dan ini akan membantu akselerasi pada area CVT. Kalau dari kacamata pribadi kayaknya enggak, Cak. Ini adalah tombol yang lebih logis kalau kita sebut sebagai riding mode tombol. Jadi riding mode, Cak. Artinya apa? Yang kedua ini IWB cukup percaya diri, bukan percaya diri sih, cukup make sense ya maksudnya. IWB cukup masih bisa diterima lah ya. Jadi masih bisa diterima analisa IWB yang kedua ini bahwa New NMAX yang berkode BLS nanti kita duga sudah memiliki riding mode. Itu mungkin yang disebut oleh Yamaha sebagai turbo. Nah, pertanyaannya adalah begini, Cak. Kalau kita membicarakan tentang riding mode, tentu kita juga sudah tahu lah ada banyak sekali motor dan ini bukan hal baru sebab semua motor rata-rata yang sudah premium sudah ada riding mode-nya. Ya, rata-rata yang premium ya. Jadi, jika kita melihat dari sana, ini artinya nanti ya, apakah riding mode tersebut seperti motor-motor yang kita kenal, range sport atau standar seperti yang CBR punya sekarang kan sudah ada riding mode-nya pula ya. Apakah nanti NMAX nanti seperti itu? Apakah tombol tersebut digunakan hanya sekali jedet, baru nanti akan ada additional power. Jadi seperti jambakan demikian, dan ini pengaruhnya pada pengaturan dari semprotan injektor. Itu yang masih menjadi pertanyaan kita, menjadi pertanyaan dan juga rasa penasaran IWB. Atau justru mesin yang terbaru ini beda dibandingkan dengan mesin yang sekarang yang B6H. Jadi kan sama harus tahu bahwa kode project untuk NMAX current yang sudah ada sekarang ini adalah B6H, sementara yang baru adalah BLS. Akan tetapi juga ada semacam potensi bahwa engine terbaru nanti menggunakan hybrid. Jadi itulah kenapa ada additional turbo. Jadi pada saat sampai mencet tombol tersebut, maka yang bergerak adalah dari baterainya. Mungkin demikian, Cak. Apapun itu, ini adalah opsi-opsi yang bisa saja terjadi pada New NMAX. Tapi toh juga sampai harus menunggu lagi lah, maksudnya toh juga nggak lama lagi. Dan untuk generasi terbaru nanti ini memang seharusnya Cak, seharusnya akan berbeda dari sisi engine dibandingkan dengan yang sekarang ini. Dan teman-teman, jika memang bukan hybrid pula, bisa saja pengaturan di injektor dan itu semuanya tergantung dari Yamaha. Artinya turbo yang didapatkan adalah lebih kepada pengaturan ECU dan injektornya. Kalau sampai menggunakan tombol tersebut, maka injektor akan menyemprot dengan kuat dan ini akan menambah combustion atau pembakaran lebih sempurna, lebih powerful, jadi nggak dicekik, sehingga horsepower-nya keluar semuanya, itu mungkin bisa terjadi. Jadi teman-teman, apapun itu Cak, yang menjadi hal poin, IWB cukup terkejut, kita nggak akan ngomongin desain ya, desain kita sudah bahas, adalah IWB menemukan indikasi di mana sepertinya Yamaha Indonesia tidak akan mematikan yang current engine. Itu yang membuat IWB juga kaget ya. Jadi yang engine sekarang, yang NMAX sekarang masih produksi pastinya engine-nya ya, B6H-nya, akan tetapi
diduga bisa saja menggunakan cover atau casing yang baru. Jadi nantinya Cak, ada new NMAX yang terbaru dengan engine yang baru, dengan semua fitur yang baru, dengan yang sudah IB share tadi adanya turbo, seolah demikian, itu bahasa marketing, bukan sekali lagi bukan turbo yang seperti Porsche gitu ya, sekali GTR turbo itu nggak kayak gitu, ataupun seperti sistem dari Ninja H2 supercharger, nggak begitu, tapi ini adalah turbo semacam tambahan akselerasi saja. Itu yang kita analisa, akan tetapi semuanya memang kita harus tunggu dulu, kita harus pantau saja seperti apa. Yang pasti teaser tersebut IWB cukup yakin adalah new NMAX yang terbaru, bukan motor lain, bukanlah Honda Beat yang sampean juga sebutkan di kolom komentar Instagram Iwan Banaran, bukan. Tapi analisa kita sangat kuat, itu adalah new NMAX yang terbaru dengan kode BLS yang saat ini sudah mass production, pelan-pelan ya, secara diam-diam, bahkan sudah red zone saat ini, dan undangan juga sudah sebar. Tapi sekali lagi Cak, produksi untuk engine yang lama akan tetap terjadi. Jadi sepertinya akan ada dua opsi NMAX nantinya. Yang pertama adalah NMAX yang baru ini dengan engine yang baru, semua baru. Tapi nantinya satunya adalah yang NMAX dengan engine standar. Jadi engine yang sekarang ada ini. Jadi nggak akan dibuang lah engine sekarang, konstruksi engine sekarang, tapi secara cover casingnya, secara looks-nya ya yang baru Cak. Kira-kira demikian. Jadi ada dua opsi, dan yang paling tinggi nantinya yang turbo ini, ada turbonya ini. Itu adalah salah satu strategi Yamaha untuk memberikan beberapa opsi lah buat sampean semuanya, supaya ada yang mungkin standar, sama masih senang yang model engine standar, tapi juga kalau sampean ingin yang lebih powerful dengan segala gimmick fitur yang ada, sampean bisa memilih yang paling baru ini. Tapi secara looks jangan khawatir, walaupun dari engine-nya menggunakan engine lama B6H, tapi secara visual casingnya itu adalah new NMAX yang terbaru dengan desain yang baru pula. Itu Cak, kira-kira analisa IWB tentang generasi tentang teaser terbaru Yamaha yang sudah disebar oleh mereka, yang sudah menjadi semacam ya bahan perbincangan kita semuanya. Teman-teman sampai ada yang komen, Cak IWB apa itu kira-kira? Dan inilah jawaban IWB buat semuanya, bahwa kita duga itu adalah new NMAX yang terbaru dengan beberapa gimmick yang sudah IWB share ke semuanya. Jadi teman-teman, sama tunggu saja beberapa hari lagi, ya nggak akan lama sih Cak. Walaupun sayang IWB tidak bisa hadir, undangan sudah datang buat Yamaha Indonesia. IWB nggak akan bisa datang langsung, tapi tenang, nanti ada kontributor yang datang, karena IWB harus pulang kampung Cak. IWB nanti pulang kampung dari tanggal 8 sampai dengan 22. Jadi memang ada keperluan yang sangat penting, dan IWB juga nggak tahu kalau Yamaha akan meluncurkan produk baru di tanggal tersebut, ya nggak lama lagi. Jadi memang bentrok banget, pas banget. Tapi nggak apa-apa, kita tetap akan share ke semuanya secepatnya. Nanti ada kontributor IWB, tentu saja IWB akan share ke semuanya, baik di Instagram, di blog, ataupun di YouTube ini. Walaupun mungkin agak telat, nggak akan seril atau secepat biasanya. Ya, Mas, itu Cak, sedikit informasi buat semuanya tentang analisa kita new NMAX yang terbaru. Sekarang saman komen di bawah kira-kira. Kalau saman tahu, saman komen di bawah, coba spill ke kita semuanya, apakah analisa beneran tepat? Dan jika memang ada seperti itu, apakah saman suka? Saman komen di bawah. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini, saman like, share, dan subscribe. Oh, jolly Cak, sampai sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekian.